Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stefania Karunia Theodin, nomor Regis 331181135, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian intern. Yang pertama, hakikat pengendalian intern. Meliputi 1. Pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Yang kedua, siklus akuntansi. Dan yang ketiga, hal-hal lain terkait pengendalian intern. Definisi pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan pegawai lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. 1. Keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Pertimbangan auditor dalam penjagaan aktiva dari pemerolehan, penggunaan, atau penjualan atau penghentian pemakaian aktiva yang tidak diotorisasi umumnya dibatasi hanya yang relevan dengan keandalan pelaporan keuangan. Pertimbangan utama auditor. Pengendalian khusus berdampak asersi laporan keuangan bukan pada penggolongannya ke dalam komponen tertentu. Komponen pengendalian intern. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran risiko. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Menerapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Dan yang kedua, penaksiran risiko. Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima, pemantauan. Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Keterbatasan pengendalian intern meliputi A. Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan bisa salah. B. Pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. C. Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih. D. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern. E. Dari pengendalian intern, entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan. F. Adat istiadat kultur dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. Yang berikutnya, pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Pertimbangan dalam pengendalian intern. Pertimbangan menyeluruh, auditor harus mendapatkan pemahaman masing-masing dari 5 komponen pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan suatu audit laporan keuangan dan apakah pengendalian tersebut telah dioperasikan. Auditor juga mempertimbangkan penaksiran risiko bawaan, pertimbangan tentang materialistis dan kompleksitas, dan kecanggihan operasi entitas dan sistem,
termasuk apakah metode pengendalian pengelolaan informasi didasarkan pada prosedur manual yang terlepas dari komputer atau sangat tergantung pada pengendalian berbasis komputer dalam merancang pengujian substantif. Pertimbangan dalam pengendalian intern. Yang pertama, faktor lingkungan pengendalian. Meliputi integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik SDM. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan Dewan Komisaris terhadap pengendalian intern dengan mempertimbangkan substansi, pengendalian, maupun dampaknya secara kolektif. Yang kedua, penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Risiko-risiko relevan terhadap laporan keuangan meliputi perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas, operasi lain, standar akuntansi baru. Pemahaman yang dibutuhkan auditor memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditunjukkan ke risiko. Pemahaman yang dibutuhkan auditor. 1. Pada waktu auditor memperoleh pemahaman tentang komponen lain, ia juga memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian, misalnya dalam memperoleh pemahaman tentang dokumen, catatan, dan tahap pengolahan dalam sistem pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kas. Auditor juga mungkin menyadari bahwa rekening bank telah direkonsiliasi. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan perhatian tambahan untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian dalam audit pengendalian internal. 3. Biasanya audit pengendalian intern tidak mensyaratkan pemahaman atas aktivitas pengendalian yang berkaitan dengan setiap saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan atau setiap asersi yang relevan dengan saldo akun, transaksi, dan pengungkapan tersebut. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan A. Review terhadap kinerja finansial, B. Pengolahan informasi, C. Pengendalian fisik atas aset, D. Pemisahan tugas. 4. Informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi, dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva, hutang, dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Pemahaman yang dibutuhkan auditor. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai untuk memahami 1. Golongan transaksi dalam entitas yang signifikan dengan laporan keuangan. 2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 3. Catatan akuntansi info pendukung akun dalam laporan keuangan. 4. Pengolahan akuntansi mulai dari bukti sampai laporan keuangan. 5. Cara mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan. 5. Pemantauan. Proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Atau pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus
secara terpisah atau kombinasi dari keduanya. Pemahaman yang dibutuhkan auditor. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang tipe utama aktivitas entitas yang digunakan untuk memantau pengendalian intern terhadap laporan keuangan, termasuk bagaimana aktivitas digunakan untuk melaksanakan tindakan koreksi. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern. 1. Pengalaman sebelumnya. Yang kedua, permintaan keterangan dari manajemen, supervisor, dan staf. 3. Inspeksi dokumen. Dan yang keempat, observasi atas aktivitas. Dokumen pemahaman tergantung pada entitas. Dampak pengendalian intern dalam penaksiran risiko pengendalian. A. Menyeluruh. Risiko pengendalian adalah risiko salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh pengendalian intern. B. Penaksiran risiko pengendalian di bawah 1. Tingkat maksimum yang mencakup pengidentifikasian pengendalian khusus yang relevan dengan asersi khusus yang memungkinkan mencegah salah saji material dalam asersi tersebut. Yang kedua, pelaksanaan pengujian pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern tersebut. C. Risiko pengendalian harus ditaksir dalam bentuk asersi laporan keuangan. 1. Penyajian dan disclosure. 2. Eksistensi. 3. Hak dan kewajiban. 4. Kelengkapan. 5. Penilaian. 6. Pengendalian dapat mempunyai dampak pervasif. Yang ketujuh, pengendalian punya pengaruh terhadap suatu asersi dalam akun dan transaksi. D. Pengujian pengendalian. Prosedur yang diarahkan baik efektivitas desain maupun operasi pengendalian dengan pendekatan atau minta keterangan pegawai, inspeksi dokumen, observasi lapang, pengulangan penerapan, pengendalian oleh auditor. E. Kesimpulan yang dicapai dari hasil penaksiran risiko pengendalian disebut tingkat risiko pengendalian taksiran yang didasarkan pada efektivitas desain dan operasi. Semakin rendah risiko, semakin tinggi keyakinan oleh bukti audit. Tingkat risiko pengendalian taksiran dan risiko bawaan akan menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Yang ketiga, menurunnya tingkat risiko deteksi yang dapat diterima menyebabkan meningkatnya keyakinan yang diperoleh dari pengujian substantif. Auditor dapat memodifikasi sifat atau mengubah prosedur yang lebih efektif saat kurang mengandalkan pada periode interim dan atau luas pengujian seperti lebih banyak pengujian substantif. Yang berikutnya, siklus pelaporan akuntansi keuangan meliputi input, pemrosesan, output, dokumen sumber, jurnal, buku besar, info keuangan, dokumen pengiriman, jurnal penjualan, buku besar, cek nota kirim, jurnal terima kas, dan buku besar. Hal-hal lain terkait pengendalian intern. A. Hubungan pemahaman dengan peaksiran pengendalian intern. 1. Auditor seringkali merencanakan pelaksanaan beberapa pengujian pengendalian bersama dengan pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, pengujian audit yang dimaksud untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern dapat memberikan bukti mengenai efektivitas baik desain maupun operasi pengendalian yang relevan dengan asersi seperti dapat digunakan sebagai pengujian pengendalian intern. Yang ketiga, pengujian pengendalian tambahan dapat dilakukan untuk membenarkan pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran. B. Bukti yang mendukung tingkat risiko pengendalian taksiran. 1. Tidak ada satu pengujian pengendalian spesifik yang paling layak, dan auditor harus memilih cara pengujian dari berbagai teknik yang ada, seperti permintaan keterangan, pengamatan,
inspeksi, dan pelaksanaan ulang. 2. Kalau tidak tersedia dokumen untuk mendukung pengujian, pengamatan, permintaan keterangan, teknik audit dengan bantuan komputer dapat digunakan. C. Risiko pengendalian dan risiko deteksi. 1. Tujuan akhir membantu auditor dalam mengevaluasi risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Hubungan terbalik antara tingkat risiko pengendalian dan deteksi. 3. Biasanya penaksiran tingkat risiko pengendalian tidak boleh terlampau rendah sampai menghilangkan perlunya auditor melakukan pengujian substantif unit untuk membatasi risiko deteksi atas semua transaksi. 4. Dalam beberapa keadaan, hasil pengujian terinci atas transaksi dapat juga berlaku sebagai pengujian pengendalian. C. Risiko pengendalian dan risiko deteksi. 1. Tujuan akhir membantu auditor dalam mengevaluasi risiko adanya salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Hubungan terbalik antara tingkat risiko pengendalian dan deteksi. D. Tanggung jawab auditor terkait pengendalian intern dalam suatu audit. 1. Auditor tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan di luar yang menjadi perhatian selama auditnya, seperti kekurangan material dalam desain dan operasi pengendalian intern yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan. Yang kedua, komunikasi ditujukan kepada komite audit atau orang dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya. 3. Auditor mungkin sepakat dengan klien untuk mengungkap kondisi di luar dari isi tambahan. Misalnya, klien meminta auditor mengungkap adanya hal-hal yang kurang penting seperti kriteria yang disepakati bersama. D. Tanggung jawab auditor terkait pengendalian intern dalam suatu audit. 1. Auditor tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan di luar yang menjadi perhatian selama auditnya atau kekurangan material dalam desain dan operasi pengendalian intern yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan. Sekian dari saya tentang penjelasan mengenai materi pengendalian intern. Terima kasih.